Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu di pertemuan ke-5. Pada kali ini kita akan membahas tentang sistem bilangan. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah sistem bilangan, di mana ada 4 sistem bilangan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah bilangan desimal, yang kedua adalah bilangan biner, yang ketiga adalah bilangan oktal, dan yang keempat adalah bilangan heksadesimal. Dimana yang pertama itu adalah bilangan yang sehari-hari kita pakai, ya, untuk mata uang, untuk perhitungan dan lain sebagainya. Kemudian bilangan biner yang itu sebenarnya digit biner itu yang dipakai di sistem komputer. Kemudian ada bilangan oktal, bilangan heksadesimal basis 16. Oke, kita akan bahas yang pertama adalah bilangan desimal. Sebenarnya ini tidak perlu penjelasan panjang lebar karena memang sudah sering kita pakai, ya, sudah kita mungkin dari SD sudah kita memakai bilangan desimal ini, yaitu bilangan dengan basis 10, di mana disimbolkan dengan angka 0 sampai dengan 9, ya, 0 sampai 9. Nah, di mana jumlah digitnya nanti dia akan mulai dari satuan. Kalau jumlah digitnya dihitung dari 0 yaitu 10, karena basisnya adalah basis 10. Angka yang terakhir itu nanti akan dipangkatkan dengan 10. Jadi kalau misalnya ini ada bilangan desimal 10257 atau 10.257, maka susunannya akan seperti ini ketika dipecah-pecah, seperti itu, ya. Jadi ada 7, kalau dulu mungkin kita kenal 7 satuan, ya, 50-an, 200-an, ini 0 ribuan, yang 1 10 ribuan. Ya, tapi di sini ketika kena basis 10 maka kita akan kalikan dengan 7 kali 10 pangkat 0, ya, digit ke 0. Kemudian kali 5 kali 10 pangkat 1, ya, di mana 7 kali 10 pangkat 0, 10 pangkat 0 berapa? Jangan sampai ada yang hasilnya 0, ya. Jadi berapapun bilangannya hasilnya adalah dipangkatkan 0 adalah 1, ya, betul. Jadi 10 pangkat 0, 10.000 pangkat 0 atau 1 pangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Jadi ini 7 kali 1, ini 5 kali 10 pangkat 1 maka 50, ini 2 kali 10 pangkat 2 hasilnya 100, ya. Karena ini 0, 0 kali 10 pangkat 3, ya, hasilnya tetap 0. Kemudian ini 1 kali 10 pangkat 4 hasilnya 10.000, dan ini dijumlah maka hasilnya adalah 10.257 desimal. Ya, ini kalau pecah. Oke, kemudian yang kedua, bilangan biner. Ya, bilangan biner atau biasa kita sebut juga bilangan basis 2, cuma 2 angka saja, 0 dan 1. Ya. Oke, kemudian bagaimana kalau ini kita jadikan desimal? Itu bisa kita konversi, ataupun nanti desimal ke biner, biner ke desimal, atau yang lainnya nanti kita bisa konversikan. Dimana kalau bilangan biner adalah basis 2 sama tetap digitnya mulai dari belakang itu 0, ya, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dimana kalau kita konversikan ke dalam desimal maka 0, ya, 0 kali yang ini, 0 yang digit ke 0 ini, 0 kali 2 pangkat 0 plus, ya, 1 kali 2 pangkat 1 plus 1 kali 2 pangkat 2 plus 1 plus 0, ya, 0 kali 2 pangkat 3 jumlah digitnya plus 1 kali 2 pangkat 4, ya. Jadi pengalinya itu adalah basisnya ini, ya, pengalinya basis 2, pangkatnya adalah dia urutan digit keberapa, seperti itu. Oke, 0 kali 1 0, 2 kali 1 atau 1 kali 2, ya, 2,
2 pangkat 2 adalah 4, 1 kali 4, 4, ya. Kemudian ini 0, hasilnya 0. 1 kali 2 pangkat 4, maka 16. Ya, 16 tambah 2 tambah 4 tambah 2, hasilnya adalah 22. Ya, ini adalah 22 desimal. Seperti itu. Atau kalau kalian sudah hafal, ya pasti akan di luar kepala ini. Misalnya ini hasilnya, oh ini 2 plus 4 plus ini 8, ini 16. Tapi 8-nya ini 0, ya ini 16. 16 tambah 4 tambah 2. Tinggal ditambahkan saja. Seperti itu. Oke. Selanjutnya ada bilangan oktal basis 8 ya, maaf tadi. Basis 8, jadi angkanya itu dari 0 sampai 7 ya. Jadi oktal itu adalah bilangan basis 8, simbolnya dari 0 sampai 7 ya. Bukan 1 sampai 8, tapi 0 sampai 7. Ya, basisnya 8. Oke, kemudian untuk menjadikan desimal ya, sama juga halnya dengan biner tadi, karena ini basisnya 8, maka pengalinya nanti adalah basisnya 8 ya. Kalau misal saya punya ini contohnya ada 10271 bilangan oktal, basis oktal. Kalau kita konversikan ke desimal seperti apa? Sama digitnya mulai dari belakang, mulai dari 0 sampai ini ada 5 digit, 0, 1, 2, 3, 4. Tinggal kita kalikan saja. 1 kali 8 pangkat 0 ya, plus 7 kali 8 pangkat 1 plus 2 kali 8 pangkat 2 plus 0 kali 8 pangkat 3 plus 1 kali 8 pangkat 4. Oke, sudah, tinggal ini dikalikan, dihitung, dijumlah. Hasilnya adalah 4281 desimal. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian ada yang untuk bilangan heksadesimal ya. Bilangan heksadesimal adalah bilangan dengan basis 16. Bedanya dengan yang lain tadi, basis 16, bedanya adalah ketika setelah 9, jadi 0 sampai 15 ya, 0 sampai 15 sebetulnya, tapi angka 10 itu diganti dengan A ya sampai F. Ya, di atas 9 itu diganti dengan A sampai F. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Oke, nah itu adalah bilangan heksadesimal. Bagaimana mengkonversikannya ke dalam desimal? Sama juga, karena ini bilangannya basis 16, maka kita akan kalikan ya, bilangan heksadesimal itu kita pecah, kita kalikan dengan pangalinya 16. Oke, contohnya nih. Saya punya 10A5B. Ya, kita konversikan ke dalam bilangan desimal. Maka B ini ya kita kalikan, B adalah B kali 16 pangkat 0 plus 5 kali 16 pangkat 1 plus A kali 16 pangkat 2 plus 0 kali 16 pangkat 3 plus 1 kali 16 pangkat 4. Oke. Nah, B di sini tetap nilainya nanti 11 ya. Jadi ketika ini B kali 1 ya, B kali 16 pangkat 0, 16 pangkat 0 adalah 1. B kali 1 adalah 11, 11 kali 1 11. 5 kali 16 ya 80. A, nah ini A kali 16 pangkat 2 itu 256. A itu adalah 10 ya. Jadi 10 kali 256, maka ketemu adalah 2560. Kemudian ini 0 kali 16 ya, ini adalah 0 plus 1 kali 16 pangkat 4. 16 pangkat 4 adalah 65.536. Jadi ketika kita total semua nilainya adalah 68.187 ya, atau 68187 desimal. Nah, ini tadi beberapa sistem bilangan, dan kalau kita konversikan ke dalam desimal. Nah, selanjutnya kalau kita ingin sebaliknya ya,
misal dari bilangan desimal kita konversikan ke dalam biner itu seperti apa, ataupun yang lainnya nanti mungkin desimal ke dalam oktal, desimal ke dalam heksadesimal seperti apa. Nah, ini kita akan bahas selanjutnya. Nah, di sini yang pertama adalah kita coba konversi dari bilangan desimal ke bilangan biner. Nah, kita pakai cara yaitu pembagi ya. Jadi karena kita akan konversi ke biner, maka bilangan desimal itu adalah dibagi dengan basis 2. Ya, karena basis biner tadi 2 dibagi dengan 2. Seperti apa? Contohnya nih. Saya punya angka 22 desimal, saya akan konversikan ke dalam biner ya. Jadi di sini 22 dibagi 2 ya, 22 dibagi 2 maka ketemu 11. Dia tidak memiliki sisa. Oke, sisanya adalah 0. Kemudian hasil ini tadi 11 kita bagikan lagi. 11 bagi 2 ya, 11 bagi 2 hasilnya kan 5,5. Tapi kita tidak pakai bilangan pecahan ya, kita bulatkan. 11 bagi 2 hasilnya 5. Ya, 5. Sisanya berapa? Dia masih punya sisa berapa sih? Masih punya sisa 1. Nah, 1 tadi karena 5 kali 2 kan 10. 5 kali 2 10 kan sisa masih kurang 1. Nah, di sini sama juga 11 bagi 2 itu yang mendekati adalah 5. Sisanya 1. Oke. 5 tadi dibagi 2 lagi, ya 5 bagi 2 hasilnya adalah 2, sisanya 1. Kita tulis sini. Oke. Kemudian 2 kita bagi lagi, 2 bagi 2. Ya. 2 bagi 2 hasilnya adalah 1, sisanya 0. Oke. Nah, ini masih ada hasilnya belum sama 0. Ini 1 bagi 2 hasilnya 0, sisanya 1. Nah, sisanya 1. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai dari binernya. Nyusunnya bagaimana? Nyusunnya bagaimana? Nyusunnya dari bawah ini ke atas ya. Jadi kita tuliskan lagi, ini yang depan adalah 1 0 1 1 0. Oke, jangan sampai kebalik. Seperti itu. Oke ya. Atau nanti kalau misal wah, benar nggak ya? Silakan dicoba dihitung lagi, ya dikonversikan lagi. Kalau ini apakah benar nilainya ini? Kita cek ya. Ini adalah 0 ya. Ini adalah 0 kali 2 pangkat 0 0 ya. 1 kali 2 pangkat 1 2 ya. Berarti ini 2, ini 4 ya. Ini 4, ini harusnya 8, ini 16. Jadi ini karena ini 0 ya, karena ini 0 berarti ini 16 tambah 4 ya, tambah 2. Oke, 16 tambah 4 adalah 20, 20 tambah 2 adalah 22. Berarti benar. Oke. Oke, jika nanti ada yang masih kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar ataupun nanti di grup kelas ya, atau di e-learning. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang dari desimal ke bilangan oktal. Seperti apa? Sama halnya juga dengan yang biner tadi. Kalau kita mau konversikan dari bilangan desimal ke bilangan oktal, karena oktal itu adalah basis 8, maka bilangan desimal tadi kita bagi 8 ya. Oke, contoh 96 desimal. Berapa bilangan oktalnya? Oke, 96 dibagi 8 ya, hasilnya berapa? 12, sisanya 0. Oke, 12 ini dibagi 8 hasilnya 1, sisanya adalah 4. Oke. Kemudian 1 ini harus sampai habis ya, harus sampai 0. Kemudian 1 dibagi 8 nggak bisa, hasilnya 0, sisanya ya 1 tadi. Oke, kemudian baru kita tuliskan. Oke, 140 oktal. Seperti itu. Baik. Nah, kemudian kalau dari biner ke oktal bagaimana, Pak? Nah, kalau dari biner ke oktal itu gampang. Ya, itu gampang. Misal ini. Misal saya punya bilangan biner ya,
10111101. Oke, kalau kita mau konversi ke bilangan oktal, maka bilangan biner tadi kita pisah-pisah dari belakang, ya dari belakang itu 33, ya 3. Kita pisahkan dulu 101, oke, kemudian 110 ini, oke, kemudian 1 yang di terakhir ini. Nah, kemudian ini silahkan konversikan, ya. Silahkan dihitung desimalnya, ya. Ini berapa? Ya, udah ketahuan kan ini 5. Ya, ini adalah 1, ini 0, ini 4. 4 tambah 1, 5. Kemudian ini jangan dilanjutkan lagi, tapi ini mulai dari awal lagi. Ya, hitungannya. Bukan berarti ini nanti ini 4, ini 8, ini 16, bukan. Tapi ini kembali lagi dihitung dari awal. Ini adalah 1, ini ada 2. Berarti 3, 2 tambah 1, 3. Ini 1, 1. Berarti nilainya adalah 135 oktal. Ya, biner ini nilainya adalah 135 oktal. Jadi kita split dulu, ya kita hitung 33 ini dari belakang kita split dulu. Kemudian dihitung nilainya, ini nilai desimalnya, ya, nilai desimalnya. Cuma ini enggak ditambah, tapi ini adalah angka perbagian, ya. Jadi disusun 135 oktal. Seperti itu. Oke, kemudian dari bilangan biner ini tadi dikelompokkan 33 sama, ya. Kalau contoh lagi, semisal ini ada 11011101110. Bilangan biner berapa oktalnya? Pecah aja. 333 ya, dikelompokkan. Oke, kelompok pertama ada 110, kita tarik. Kelompok kedua adalah 110 lagi, kita tarik. Kelompok ketiga adalah 101 dan kelompok yang terakhir ini adalah 1. Oke, ini berapa? 6. 4 tambah 2. Ini berapa? 4 tambah 2. Ini berapa? 4 tambah 1. Ini 1. Berarti binernya ini tadi adalah 1566 bilangan basisnya oktal. Nah, ini basisnya oktal. Oke, lanjut. Sekarang kita konversi dari bilangan heksa ke desimal, ya. Heksa ke desimal, atau sebelumnya itu biar nyambung dulu tadi dari biner, ya. Dari biner ke heksa itu bagaimana? Ya, sebelum heksa ke desimal, kita kelompokkan. Kalau tadi biner ke oktal itu dikelompokkan 33, maka kalau kita konversikan ke heksa, maka dikelompokkan menjadi 44. Oke, contohnya 110111110. Berapa bilangan heksadesimalnya? Oke, kita kelompokkan dulu 4 nih. Ya, yang pertama adalah 0110, kemudian yang kedua adalah 0111 dan yang terakhir adalah 11. Ini dihitung juga secara dikonversikan ke desimal dulu ini, ya. Berarti ini adalah 2 tambah 4, 6. Ini adalah 1, 2, 4, ya, 4 tambah 2, 6, 6 tambah 1, 7. Ini 2 tambah 1, 3. Berarti nilai dari biner ini adalah 376 heksadesimal. Ya, heksadesimalnya sudah heksa. Seperti itu. Oke. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, kalau tadi bilangan heksa tadi, ya. Kalau bilangan biner ke heksa seperti ini. Kalau heksadesimal nanti ke desimal seperti apa? Oke, nah itu PR kalian nanti. Silahkan dicari, dan itu sebenarnya sangat bisa dikonversikan ke misal, kalau saya konversikan dulu ke mana? Ke biner, kemudian baru ke desimal, boleh. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini tugas untuk praktikumnya. Ya, silahkan konversikan bilangan di bawah ini disertai cara konversi sesuai dengan perintah. Ya, yang pertama adalah biner ke desimal. Ya, ini
kalian cari nilai desimalnya berapa. Kemudian yang kedua adalah oktal, ini basisnya oktal, ini oktal ke desimal. Silakan dicari ini berapa. Kemudian yang ketiga adalah heksa ke biner. Ya, heksa ini nilai binernya berapa. Oke. Kemudian ada desimal ke biner. Dan yang kelima adalah oktal ke biner. Oke, silahkan dikerjakan. Jangan lupa dikumpulkan tepat waktu pada hari praktikum nanti. Jika ada yang masih belum paham, silahkan nanti ditanyakan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.